Topik kita dengan soalan yang pertama, bagaimana Buya untuk kita sebagai insan untuk kita melahirkan, memekarkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin masyarakat kita hari ini kurang dalam kita terdedah untuk melahirkan. Kita lebih ikut kepada orang-orang barat dan sebagainya. Mungkin ada sedikit tip ataupun perkongsian yang boleh Buya kongsikan kita. Falyatafaddal mashkura Al-Fadil. Baik, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, para pecinta baginda Nabi, perindu baginda Nabi sallallahu. Okey, ada sedikit kegenjutan di sini. Khususnya yang ada di Singapura. Okay. Sayyid Al-Habib Mustafa dan Sayyid Al-Habib Zulkifli, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah, dan juga semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, dan mencintai ahli bait baginda Nabi Muhammad SAW, mencintai sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa itu maka hidup kita tak ada artinya, karena pintu surga hanya melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Tidak ada pintu menuju ridha Allah kecuali melalui pintu yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan untuk memasuki pintu ini harus kita dengan kuncinya. Kunci yang paling penting adalah bagaimana kita mencintai Nabi. Kalau sudah kita mencintai Nabi, maka akan mudah kita mengikuti syariat baginda Nabi SAW. Cinta kepada baginda Nabi adalah hal yang sangat-sangat penting sebelum yang lainnya. Orang tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa meyakini Al-Quran dengan benar, bahkan tidak akan rindu mengamalkan Al-Quran kalau tidak kuncinya mencintai baginda Nabi. Bahkan biarpun ada seorang memahami ilmu fikih, ilmu agama dengan pengetahuan yang sangat luas, jika di dalam hatinya tidak sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada artinya. Itu hanya ilmu yang disimpan di otaknya, macam komputer. Tidak punya arti. Cinta di dalam hati kita ini akan membuahkan amalan-amalan, perilaku-perilaku sesuai dengan baginda Nabi, dan itu yang menjadikan Allah ridho. Begitu mudah menjalankan syariat Nabi. Adapun upaya-upaya agar kita bisa memekarkan cinta, menumbuh suburkan kecintaan di dalam hati kita. Yang pertama harus tahu begitu pentingnya kecintaan kepada baginda Nabi. Jadi harus kita suarakan, kita beri kabarkan, kita maklumkan kepada anak-anak kita di rumah kita bahwa mencintai Nabi adalah penting. Nah, untuk mencintai baginda Nabi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama dan paling utama adalah biasakan kita kalau menyebut baginda Nabi dan semua orang yang ada sangkut paut urusan dengan baginda Nabi dari orang-orang mulia, yaitu ahli bait baginda Nabi, sahabat baginda Nabi, maka hendaknya kita jangan menyebut nama-nama mereka dengan sebutan tanpa penghormatan. Dimulai dari sini. Kita kadang menyebut di sebuah negara, nyebut raja saja kita dengan paduka dan segala macam gelar kebesaran seorang raja. Akan tetapi bagaimana kita menyebut baginda Nabi Muhammad hanya dengan menyebut namanya. Mari kita biasakan putra-putri kita, anak kita, tidak menyebut nama baginda Nabi kecuali digelari dengan apakah Sayyidina atau Maulana atau yang mulia baginda dan seterusnya. Jadi jangan menyebut begitu saja nama baginda Nabi. Dimulai dari sini. Kalau sudah kita biasakan, anak akan bertanya-tanya, siapa ini? Kenapa kita harus menyebut dengan seperti itu? Karena itu orang mulia. Kita kasih tahu, ini orang yang harus kita hormati. Baginda Nabi Muhammad SAW.
kita tidak akan mampu menyebut nama beliau. Iya, kalau tetangga kita yang namanya sama dengan nama baginda, kita akan sebut dengan nama-nama itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah baginda Nabi, hati tidak akan rela menyebut nama beliau tanpa digelari, dibarengi dengan gelar kebesaran beliau. Apakah Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, atau Maulana, atau Sayyidina, atau baginda, harus seperti itu. Kita biasakan anak-anak kita. Jangan sampai ada di rumah kita menyebut nama baginda tanpa gelar kebesaran baginda Nabi. Ini kita biasakan agar terdengar oleh telinga mereka. Kemudian juga di saat kita menyebut nama orang-orang yang dekat dengan Nabi dari ahli bait Nabi, jangan sampai menyebut nama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hanya dengan namanya. Sayyidina Ali, Sayyidat Fatimah Zahra. Ini perlu membiasakan dengan lesan kita ini. Dan bahkan jangan berani menyebut nama-nama orang besar itu tanpa gelar kebesaran. Nanti setelah itu akan subur cinta itu sendiri. Apa sih makna cinta kalau bukan dimulai dari sini? Pengagungan, memuliakan. Termasuk di saat kita menyebut istri-istri baginda Nabi, jangan berani menyebut nama-nama beliau tanpa gelar kebesaran. Sebut nama Sayyidah Aisyah, Sayyidat Khadijah Al-Kubra. Kita sebut nama-nama beliau dengan nama kemuliaan. Ini adalah pertama yang harus kita hadirkan. Jadi praktek kita di rumah kita. Mulai hari ini, kita tak akan berani menyebut nama baginda Nabi kecuali barengi dengan kita sematkan, kita sertakan gelar kebesaran baginda Nabi. Termasuk keluarga baginda Nabi, termasuk sahabat-sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membiasakan ini dahulu. Ini nanti akan membawa suasana di rumah kita, suasana mengagungkan Nabi. Di balik pengagungan itulah akan subur yang namanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah untuk menubuh suburkan kecintaan kepada baginda Nabi, memekarkan cinta kepada Nabi, maka mari kita ajari putra-putri kita, anak kita untuk selalu berselawat. Khususnya di saat disebut nama beliau, jangan sampai tidak berselawat. Harus. Di saat disebut nama beliau, jangan sampai tidak berselawat. Bahkan kalau suatu ketika kita mencoba, menguji, mengetes mereka, bahwasanya kita sebut nama baginda Nabi, kalau mereka diam, tidak menjawab, kita harus marah. Wahai anakku tercinta, nama Nabi Muhammad disebut, kenapa kau tidak bersolawat? Nabi menyebutkan al-bakhilu man idza dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Orang pelit adalah orang yang kikir, adalah orang pelit yang adalah orang yang di saat disebut namaku tidak mau menyebut bersolawat kepada aku. Jadi kita biasakan di saat disebut nama baginda Nabi, kita suarakan. Bahkan bukan sekedar mengucapkan selawat di hati kita, akan tapi bersolawat dengan lesan kita agar didengar oleh orang yang lagi lupa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sederhana saja, kita perlu praktek. Bukan teori-teori yang di awang-awang sana, tidak. Kita perlu praktek anak-anak kita. Bahkan sering kita uji. Di saat kita makan, lalu kita sebut nama baginda Nabi, bagaimana berselawat atau tidak. Bahkan tradisi orang-orang soleh begitu indahnya kebiasaan yang mereka hadirkan. Sehingga bahkan di saat mereka lagi berselisih, ada semacam bertikai begitu, berdua bertikai. Kalau orang ingin melerai, kalau orang ingin menghentikan pertikaian, mereka cukup mengucapkan sallu ala Sayyidina Muhammad. Mereka berdua langsung baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, menundukkan kepala, lalu mengusapkan dada dan bersalaman. Karena langsung di bawah Nabi Muhammad. Biasakan sallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu syiar dalam dalam kehidupan kita. Menyebut baginda Nabi, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pelajaran-pelajaran ringan, tapi harus kita hadirkan. Ringan kenapa? Semua bisa melakukannya. Yang menjadi masalah adalah kita sering lupa dan lalai. Di rumah kita, di kita punya company, di mana kita punya perkumpulan, ayo kita biasakan. Bahkan sering kita uji, kita sebut nama Nabi Muhammad, mereka menyambut atau tidak. Kalau tidak menyambut, kita yang salah. Kita tidak mendidik mereka untuk kenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang kalau satu community ini belum terbiasa dengan bersolat kepada Nabi, tak bersolawat. Kita pernah masuk satu tempat itu. Nama baginda Nabi disebut berkali-kali, tidak ada yang berselawat satupun. Bukan karena mereka tidak ingin rindu kepada Nabi, tidak ingin mencintai Nabi, karena belum terbiasa. Maka ini yang kedua adalah biasakan kita di saat menyebut, biasakan kita memperbanyak sholat kepada baginda Nabi. Kemudian yang kedua adalah biasakan kita bersolat kepada Nabi, dan biasakan anak-anak kita menyambut untuk berselawat di saat kita menyebut baginda Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin dua dulu. Mungkin kita juga ingin dengar kepada yang mulia Sayyidul Habib Mustafa. Ini adalah dua yang perlu kami sampaikan. Mohon dipraktekkan terlebih dahulu. Ini untuk anak-anak kita sangat mudah. Bahkan kita tes nanti. Kalau sudah bisa berselawat, kasih hadiah nanti. Oke, you dapat hadiahnya. Kenapa? Aku sebut nama Nabi, kau sambut. Terus terbiasa seperti ini.
maka insya Allah di rumah kita akan subur makna kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.